Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 9. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial di bab 1, judulnya interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, untuk yang bab pertama, untuk subbab subbab pertama, itu kita membahas letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Ya, nanti kita akan bahas apa itu benua, kemudian ada berapa benua di dunia, kemudian di mana letak benua-benua tersebut, dan letak dan luas benua Asia. Kemudian kalian diminta untuk mengerjakan aktivitas individu tentang benua Asia. Yang pertama, apa itu benua? Nah, apa itu benua? Benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Bagi ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Nah, kenapa bagi para ahli, benua itu tidak hanya sekedar fisik? Karena kita lihat dari peta bahwa ada benua yang daratannya ini menyatu. Ya, jadi tapi dia dibedakan benuanya, benua Asia dan benua Eropa. Ini kan contohnya menyatu nih, tapi dia nama benuanya beda. Nah, ini bukan sekedar hanya fisik saja, ya, daratan saja, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Gitu. Jadi ada perbedaan budaya. Kemudian pada mulanya di permukaan bumi hanya ada satu benua yang disebut dengan Pangea. Nah, benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu dengan lainnya. Dalam kurun waktu jutaan tahun barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini. Kemudian, ada berapa benua di dunia? Ada banyak pendapat dari para ahli. Ada ahli yang berpendapat bahwa benua di dunia ini ada 7. Nah, 7 benua itu terbagi atas benua Asia, ya, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Kemudian ada para ahli lain yang berpendapat bahwa benua di dunia ada 6, yaitu benua Eurasia, ini gabungan antara Eropa dan Asia, kemudian Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Kemudian ada lagi para ahli yang lain menyebutkan bahwa benua di dunia ada 5, yaitu benua Eurasia, gabungan antara Eropa dan Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika. Kemudian yang terakhir ada para ahli berpendapat lagi bahwa ada 5 benua, tetapi tidak memasukkan Antartika. Jadi benuanya ada Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Nah, pada bab ini kita akan membahas 5 benua ini, yaitu Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Jadi kita kenalnya ada 5 benua ini ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini adalah peta sebaran benua di dunia. Jadi yang kuning ini benua Asia. Kemudian ada benua Eropa yang warna biru. Kemudian benua Afrika yang warna coklat, kemudian Amerika yang merah, dan yang hijau adalah Australia. Nah, letak dan luas benua Asia. Jadi yang pertama kita akan membahas benua Asia terlebih dahulu. Jadi benua Asia ini terletak pada 26 derajat BT sampai 170 derajat BT. BT ini bujur timur. Kemudian 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Luasnya ini mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan dunia, ya. Jadi benua Asia ini adalah benua yang terluas di dunia. Kemudian batas benua Asia adalah Samudra Arktik di utara, kemudian Samudra Hindia di selatan, benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat
Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah di barat, serta dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. Kita lihat. Oke. Nah, ini peta benua Asia, ya. Jadi benua Asia ini sebagian besar berada di bagian bumi utara, ya. Ini bagian bumi utara. Bagian bumi utara. Dan sebagian kecil ada di bagian bumi selatan, termasuklah Indonesia, ya, sini bagian selatan. Kemudian luasnya tadi 44 juta, ya. Jadi dia yang paling luas dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Ya, ini terbentang dari ujung barat ini di Turki, kemudian sampai di ujung timur di sini. Ujung timur di sini Rusia. Ya. Tadi perbatasannya kita sudah kita bacakan, ya. Bagian perbatasan di bagian selatan ada Samudra India, di bagian timur ada Samudra Pasifik, ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pembagian wilayah benua Asia. Jadi, benua Asia ini terbagi menjadi beberapa wilayah atau region, yaitu Asia Barat atau Asia Barat Daya, juga bisa disebut dengan Asia Timur Tengah, kemudian Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia. Jadi masing-masing wilayah ini memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Pembagian tersebut lebih didasari oleh perbedaan budaya dibandingkan aspek fisik wilayah. Jadi yang sudah kita jelaskan tadi, ya, bahwa perbedaan ini didasari oleh perbedaan budaya. Ya. Coba kita lihat petanya. Oke. Susah, ya. Jadi kita lanjut. Nah, ini kalian bisa lihat ini di buku paket, ya, buku paket IPS dari halaman pertama. Kemudian kita masuk ke tugas. Tugasnya adalah kalian mengerjakan aktivitas individu pada halaman 7 sampai 8 nomor 1 sampai 3. Jadi kalian buka buku IPS cetaknya halaman 7 sampai 8. Di situ ada aktivitas individu. Jadi soalnya dibuat, kemudian kalian isi tabel yang diminta. Baca dulu perintahnya, ya. Nomor 1, perhatikan peta pembagian wilayah benua Asia. Negara mana saja yang berada di daerah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan Asia Tengah. Gunakan atlas untuk membantu mencari nama negaranya. Jadi kalian bisa lihat di atlas atau kalian bisa lihat di buku paket. Di situ ada peta persebaran region, atau kalian juga bisa mencari sumbernya di internet. Kemudian nomor 2, benua Asia terdiri atas beberapa region. Setiap region memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda. Carilah informasi tentang karakteristik sosial budaya masing-masing region yang membedakan antara satu region dengan region lain. Jadi kan tadi benua Asia itu terbagi atas beberapa region, ya kan? Misalnya Asia Timur. Nah, kalian cari setiap region itu karakteristik sosial dan budayanya. Oke. Kemudian nomor 3, perhatikan peta benua Asia dan tulislah nama-nama negara dan ibu kotanya seperti pada tabel berikut. Carilah data informasinya dari berbagai sumber.
Jadi ini ada tabel, kalian buat tabelnya. Kemudian kalian tulis nama negara. Ini masing-masing region kalian buat saja satu. Misalnya di Asia Tenggara, Indonesia, nama ibu kotanya apa? Jakarta. Luasnya berapa? Kalian cari sumbernya boleh di internet. Kayak gitu. Jadi cukup sekian pembelajaran kita mengenai apa itu benua, kemudian pembagian benua itu apa saja, kemudian kita masuk benua Asia, berapa luasnya, kemudian batas-batasnya di mana tadi, kemudian regionnya apa saja, dan sampai di aktivitas individu. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Nanti tugasnya apabila selesai, difoto, jangan lupa sertakan nama dan kirim ke WA pribadi Ibu. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar walaupun belajarnya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.